Kesehatan wanita menjadi pertaruhan sebuah nyawa yang hari ini dalam kesempatan menyambut Hari Ibu, kita berada di Rumah Sakit Kasih Ibu untuk bisa melihat dan mendengar bagaimana kesehatan reproduksi wanita dikupas tuntas dalam seminar yang bekerja sama dengan DPD Perwira Provinsi Bali dengan Rumah Sakit Kasih Ibu yang berlangsung secara hikmah. Salah satu rumah sakit yang memang membidangi tentang reproduksi wanita sekaligus dibuka di Gianyar, yaitu Rumah Sakit Kasih Ibu yang notabene menjadi harapan kami untuk bisa berpartner, bekerja sama, memberikan edukasi tentang bagaimana menjaga kesehatan untuk masyarakat dan berserta Ibu Dokter yang nantinya memberikan informasi terkait dengan tips and tricksnya, bagaimana kita sebagai seorang wanita bisa menjaga derajat sekaligus menjaga mahkota sebagai salah satu aset terpenting seorang wanita. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih. Mohon izin saya Dr. Made Ari Puspitasari selaku Direktur dari Rumah Sakit Kasih Ibu Sabe. Senang sekali hari ini kedatangan tamu luar biasa dari provinsi, dari Gianyar terkait dengan kerjasama dengan perwira. Jadi saat ini tentu perempuan itu menjadi tolak ukur sebenarnya. Sangat penting baik dalam keluarga sendiri maupun aktivitas dan institusi maupun wirausaha sekarang sudah sangat maju. Jadi kesehatan itu yang paling utama, di mana kita sadari bahwa kesehatan reproduksi yang tadi disampaikan adalah hal yang sangat sensitif untuk bisa dibicarakan dengan tidak sembarang orang. Maka dari itu kami di rumah sakit juga selalu memfasilitasi hal tersebut, baik menyediakan dokter maupun SPOG, kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung. Demikian pun kami Rumah Sakit Kasih Ibu sebenarnya sudah lebih dari 30 tahun menjaga kesehatan ibu dan anak, dan itu pun amanah yang kami dapatkan dan terima. Kemudian kita akan kembangkan baik di wilayah Gianyar maupun Bali Timur. Dengan segala fasilitas yang sudah kami miliki, tentu kami siap nanti untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama pada perempuan. Banyak wanita yang memang menomorduakan kesehatan karena faktor biaya, faktor usia. Dari rumah sakit sendiri ada tidak Dok paket ataupun promo yang bisa membantu masyarakat kurang mampu untuk mereka aware, peduli dengan kesehatannya, kecuali kalau mereka udah sakit baru periksa. Nah sekarang sebelum itu bagaimana dari program Rumah Sakit Kasih Ibu yang Dokter kelola? Sebelum-sebelumnya kita juga sudah melakukan promosi. Yang pertama kan tentu promosi kesehatan untuk preventif dulu. Yang pertama kita mencegah dulu. Jadi informasi seperti ini kami harapkan kita akan selalu sinergikan, konsistenkan berikan informasi kepada masyarakat sehingga ketika sedikit saja ada keluhan itu bisa disadari, kemudian segera diperiksakan, tidak menjadi hal yang berat ke depannya. Dengan kita juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kemudian promo-promo untuk melakukan medical check up itu kita selalu berikan setiap tahun, setiap saat supaya membantu mengedukasi, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih awal, lebih dini diketahui sehingga pengobatan pun lebih pendek, biaya pun tidak begitu banyak yang diperlukan. Kemudian promosi sendiri itu kita lakukan setiap tahun, CSR pun dari Rumah Sakit Kasih Ibu juga rutin kami lakukan. Baik, kita mendengar umur tidak melihat bagaimana penyakit itu menyerang wanita. Terkadang masih ada umur 20 sudah kena kanker serviks. Betul. Umur 25 sudah kena kanker payudara. Nah, bagaimana kita sebagai seorang wanita, punya anak, punya ponakan, punya saudara, untuk menjaga hal-hal sedemikian tersebut tidak terjadi kepada kita dan keluarga. Untuk screening tersebut, dari mulai yang tadi disebutkan, serviks, kemudian payudara, itu sebenarnya sudah harus dilakukan screening sejak dini.
mulai dari anak-anak pun sudah bisa dilakukan vaksinasi sebenarnya untuk mencegah adanya kanker serviks. Nah, itu pun kami layani di sini untuk pemberian vaksin, kemudian pengecekan. Nah, dari pemerintah sebenarnya kan sudah ada untuk layanan niki. Pap smear itu sudah rutin dilakukan oleh puskesmas. Tapi kami punya satu terobosan yang kami bisa lakukan di sini. Mungkin pap smear sudah sering ya dilakukan, rasanya tidak nyaman. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, jadi merasa tidak nyaman lah untuk pemeriksaan tersebut. Nah, sekarang kami punya terobosannya, pemeriksaan hanya dengan air kencing. Jadi seperti tidak malu lagi gitu, betul, Dok ya. kita sendiri yang dapatkan sampelnya, betul, tidak perlu dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi penampungan kita sendiri, kemudian dilakukan pengecekan dan hasilnya akurat, mendekati dan makan melebihi dari hasil papnya sendiri. Jadi merasa nyaman, kemudian hasil juga cepat dan akurat. Nah, ini yang mungkin akan kita promosikan terus-menerus karena kan ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi yang dari yang tidak nyaman di sini sudah menjadi nyaman dan segala macam, kita bahkan bisa memberikan voucher untuk promosi niki supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Nika sih yang kami dapat berikan. Oke, sebagai seorang wanita tentu sangat mulia untuk menjalankan tugas, melahirkan, menyusui, mendidik anak, serta merawat keluarga. Tapi hari ini yang dirawat adalah diri kita dulu untuk bisa menjaga keluarga, sekaligus nanti sebagai seorang wanita bisa mengetahui bagaimana kondisi badannya. Tidak menunggu sakit dulu baru berobat, tetapi screeninglah terlebih dahulu, karena di Rumah Sakit Kasih Ibu ada terobosan-terobosan yang tidak membuat sakit. Dalam arti tidak membuat malu ya, kalau kita mau periksa screening lebih awal, itu lebih baik, seperti Bu Dokter tadi sampaikan, tidak menunggu kita berumur sekian dulu baru kita screening, tetapi sejak dini, sejak ada waktu dan bisa kita luangkan waktu untuk datang, serta langsung konsultasi, apa yang menjadi kendala, langsung kita carikan solusinya. Baik Bu Dokter, Ibu Agung, Bu Ari, sama Ibu Sekum yang sudah ikut berpartisipasi menyambut Hari Ibu dengan edukasi tentang reproduksi kesehatan, tentu menjadi bagian yang sangat kita harapkan menjadi edukasi untuk masyarakat sekitar, dan kita peduli bukan hanya untuk wanita saja, tetapi anak-anak yang nantinya tumbuh menjadi wanita-wanita generasi unggul bisa menjaga kesehatan dalam dan luarnya. Rahayu, selamat berkarya. Kita akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.